Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Dan oleh karenanya, amplop benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada minggu keempat, tanggal 28 Januari 2024 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan diri untuk membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan melalui doa puasa yang diadakan dari tanggal 5 Januari 2024 sampai tanggal 13 Februari 2024. Diadakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan hari Jumat, dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam jemaat Tuhan. Selamat tahun baru. Biarlah kasih Tuhan terus memenuhi hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan di awal tahun yang penuh dengan sukacita. Biarlah berkat yang melimpah atas hidup kita. Janji Tuhan tergenapi. Hari-hari
menyediakan segala apapun yang kita butuhkan. Haleluya. Sungguh hati kami percaya karena Engkau Allah yang besar, Tuhan yang perkasa di dalam hidup kami. Yes. Tersedia kasih
bukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang
Salam ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengawali tahun 2024 ini, tentu ada banyak harapan di depan kita untuk kita dapat meraih segala sesuatu yang kita inginkan terjadi bagi hidup kita. Bapak ibu saudara-saudari, sekalipun demikian tentu tidak mudah juga untuk kita dapat meraihnya karena banyak hambatan, halangan, tantangan yang tidak mudah yang harus kita lewati. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa ada satu janji Tuhan yang tidak pernah berubah, dan itu adalah janji yang memberikan kita kekuatan untuk meraih masa depan kita. Sebagaimana yang dituliskan dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Pada tanggal 7 Desember 1988, sepasang suami istri bernama Samuel dan Daniel yang hidup di kota Spitak, Armenia, yang pada masa itu termasuk wilayah Uni Soviet, melepas anaknya Arman yang masih berusia 7 tahun ke sekolah. Sebelum Arman berangkat, sang ayah sempat berkata, "Nak, selamat belajar, jangan takut, apapun yang terjadi, Papa akan di sana untuk menolongmu." 5 jam kemudian, tepat menjelang tengah hari, tanpa diduga, gempa bumi yang hebat melanda bagian Armenia. Gempa bumi yang berkekuatan 6,9 skala Richter yang membawa kerusakan 40% wilayah Armenia, memakan korban 50.000 jiwa. Bencana alam ini mengakibatkan 500.000 orang kehilangan rumah serta melulalantahkan Spitak, kota di mana Samuel dan keluarganya bertempat tinggal. Di tengah keadaan yang kalang kabut, Samuel segera berlari ke sekolah anaknya Arman belajar. Setibanya Samuel di sekolah anaknya, ia tidak dapat menahan air mata. Gedung sekolah itu telah runtuh dengan tanah. Memang dari korban 50.000 jiwa yang tewas hari itu, 2/3 adalah anak-anak. Sebab saat gempa terjadi, mereka sedang berada di dalam kelas. Samuel segera mencari letak kira-kira di mana kelas anaknya berada. Dengan tangannya ia mencoba menggali reruntuhan bangunan kelas itu. Tidak ada orang yang membantunya. Semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. 1 jam, 2 jam, 10 jam, 20 jam, ia terus menggali tanpa henti. Beberapa orang mulai membantu dirinya. 30 jam, 36 jam kemudian, Samuel mendengar suara yang lemah di balik reruntuhan. "Tolong, tolong!" Sesudah itu, tidak terdengar suara apapun lagi. Dengan sekuat tenaga, Samuel membongkar reruntuhan yang masih ada. 2 jam kemudian, sesudah bekerja dengan tangannya selama 38 jam, tanpa istirahat sama sekali, akhirnya Samuel mendengar suara, "Papa, Papa." Perjuangan tidak sia-sia. Ia menemukan anaknya Arman dan 13 temannya meringkuk di bawah dinding yang roboh yang menahan reruntuhan di atas mereka. Ditariknya anaknya keluar. Sambil memeluk ayahnya, Arman berkata, "Papa, saya berkata kepada teman-temanku yang sudah kelaparan dan kehausan, jangan takut. Papaku pasti akan mencari kita. Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Ia telah berjanji kepadaku, apapun yang terjadi nak, Papa akan ada di sana menolongmu."
Jaminan seorang ayah bahwa ia akan menepati janjinya telah memberikan semangat juang untuk bertahan hidup dalam diri anaknya. Di dalam masa yang sesukar apapun, sang anak tidak bersedia menyerah di dalam keputusasaan karena dia mengenal siapa ayahnya dan dia percaya bahwa sang ayah dapat diandalkan. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apabila sang ayah telah berjanji untuk menolong dirinya, pasti akan menepatinya. Hal yang sama dapat kita harapkan dalam diri Tuhan. Dia adalah pribadi yang setia. Oleh sebab itu, ia tidak pernah akan mengingkari janjinya. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Dengan mengandalkan janji Tuhan, kita dapat melewati masa yang sukar tanpa berputus asa ataupun kecewa. Kita yakin seperti yang Tuhan Yesus janjikan di dalam Matius 24 ayat 25. Yaitu langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Sebagaimana ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, dibawa ke pemimpinan Musa sampai mereka memasuki dekat sungai Yordan. Kemudian Musa meninggal. Musa mendengar langsung janji Tuhan untuk bangsa Israel, bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tidak sampai menginjakkan kakinya ke tanah yang dijanjikan itu bersama dengan bangsa Israel. Musa hanya melihat dari jauh dan tidak sampai ke sana karena ia meninggal. Apakah dengan demikian janji Tuhan berubah dan gagal? Musa pemimpin yang sangat diandalkan dan dihormati oleh bangsa Israel, yang telah berbicara dengan Tuhan seperti sahabat berbicara itu, telah mati. Tidak berarti bahwa janji Allah akan berhenti dan berubah. Janji Allah untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dan memberikan kepada mereka tanah yang dijanjikan itu tidak berubah. Unchanging promise. Allah tetap memegang janjinya dan pasti digenapinya. Allah adalah Allah yang setia, yang sanggup menggenapi janjinya. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat mampu merubah dan menggagalkan janji-janjinya. Setelah Musa wafat, Allah memanggil Yosua untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya. Allah menjamin penyertaannya saat dia memperluas wilayah bangsa Israel. Allah berfirman, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena menyadari bahwa Yosua akan bergumul dengan perasaan ragu dan takut sebagai pemimpin baru atas bangsanya, Allah membangun dasar pengharapan dalam hati Yosua dengan kata-kata ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Demikian juga kita sebagai umat pilihan Tuhan. Hari, tahun akan terus berganti. Sebagaimana saat ini tahun sudah berganti dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kita harus melangkah dan berpegang pada janji Allah yang tidak pernah berubah. Dan bahwa Allah akan terus menyertai kita sekalipun keadaan waktu terus berubah. Terlebih kita sebagai warga rakyat bangsa Indonesia di tahun 2024 ini yang sedang kita menghadapi pemilu yang sekaligus akan ada pergantian kepemimpinan nasional, di mana situasi politik semakin menghangat, bahkan mungkin bisa saja cenderung memanas. Dengan demikian, tentu kebijakan ekonomi, politik, dan lain sebagainya bisa saja berubah. Namun di tengah segala keadaan seperti itu, kiranya tetap meneguhkan hati untuk berpegang pada janji Tuhan yang tidak berubah oleh apapun dan siapapun. Sebab Allah yang berdaulat, bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, yang senantiasa berharap kepadanya, dan janjinya pasti digenapinya. Oleh karenanya, mengawali tahun 2024 ini, satu hal yang paling utama dan penting kita miliki adalah berkomitmen untuk selalu melekat kepada Tuhan. Dengan melekat kepada Tuhan, maka situasi dan keadaan yang tidak mudah dan terus berubah, kita tidak akan tergoyahkan, namun akan tetap kuat, teguh, dan bertindak serta
akan tetap tenang, damai, sekalipun badai sedang bergelora. Bukankah Yesus berkata sekali lagi, langit dan bumi akan berlalu, namun perkataanku tidak akan berlalu. Tahun-tahun yang telah kita lewati, dengan segala pengalaman yang susah dan senang, dan ini merupakan masa lalu yang mungkin saja tidak akan terulang, atau bisa saja terjadi kembali di masa akan datang. Namun suatu hal yang tidak bisa kita putar ulang adalah waktu yang sudah kita lewati. Waktu itu akan terus berjalan, dan karenanya kita tidak terus-terus mengingat dan melihat masa lalu kita. Kita terus memandang ke depan untuk mengerjakan dan meraih hal-hal yang ada di depan kita. Masa depan kita lebih besar dari masa lalu kita. Masa depan yang Allah telah siapkan dan sediakan akan kita peroleh bila kita menyandarkan seluruh pengharapan kita kepada Allah. Allah sendiri yang telah berjanji bahwa Ia pasti menggenapi janjinya dan menjamin bahwa tak sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita. Setiap saat Ia menyertai, menuntun dan memelihara kita dengan sempurna, baik roh, jiwa dan tubuh kita, sampai kita memperoleh janjinya, sampai kepada hidup dalam kekekalan. Setiap perkataan yang telah keluar dari mulut Tuhan sendiri dan telah dituliskan tanpa salah oleh para nabi, para rasul, raja, tabib, dengan tuntunan Roh Kudus di dalam Alkitab, termasuk janji Allah sendiri, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tidak akan pernah berlalu semuanya, pasti tergenapi oleh Allah sendiri, karena Dia adalah Allah yang setia dan sanggup menggenapi janjinya. Sebagaimana Allah berjanji kepada Musa, demikian juga janji yang sama itu disampaikan kepada Yosua untuk bangsa Israel. Janji Allah kepada bangsa Israel tidak pernah berakhir karena Musa telah mati. Allah tetap berpegang kepada janjinya. Itu sebabnya sepeninggal Musa, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dan Tuhan berkata kepadanya, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai yang besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Untuk memperoleh janji Allah, yaitu tanah Kanaan, Yosua dan bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan, dan mereka harus menaklukkan musuh-musuh yang menghadang mereka. Yosua dan bangsa Israel tidak boleh hanya berdiam dan meratapi nasib mereka yang sudah ditinggalkan Musa. Namun mereka harus bergerak dan bertindak dengan keteguhan hati kepada janji Allah. Bahkan Allah sendiri menjamin bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak menoleh ke belakang, tidak berdiam karena bimbang, namun melangkah maju dan bertindak, merupakan tanggapan dan keteguhan hati kepada janji Allah. Allah tidak hanya sekedar menyuruh dan berjanji, namun satu hal yang harus tertanam di dalam batin kita agar kita kuat teguh melangkah maju dan bertindak, yaitu Allah tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Setiap musuh yang mencoba menghalangi langkah kita, Tuhan yang Maha Kuasa yang menaklukkan dan terus memimpin kita sampai kita memperoleh janjinya, bahkan sampai kepada kekekalan. Menguatkan dan meneguhkan hati untuk berpegang pada janji Tuhan, tidak bisa lepas dari hubungan atau relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Keakraban kita dengan Tuhan tidak lepas dari menyiapkan dan menyediakan waktu secara sengaja untuk duduk berdiam di bawah kaki Tuhan. Sebagaimana sepasang kekasih yang memberikan quality time,
mengasingkan diri dari keramaian, menarik diri dari kesibukan, menyingkirkan semua penghalang dan pergi berdua dengan sang kekasih. Satu dengan yang lain dari hati ke hati mengutarakan keinginannya, menikmati kebersamaan itu sendiri. Dan ketika setelah menghabisi waktu berdua, kembali kepada rutinitas mereka, ada penyekaran yang memampukan mereka menghadapi situasi yang ada. Demikian juga dalam menghadapi setiap keadaan yang ada di depan kita. Kita akan menjadi kuat dan mampu berjalan melewati setiap tantangan dan keadaan yang tidak mudah bila kita selalu melekat kepada Tuhan. Kita akan mampu berdiri tegak dan tak tergoyahkan, bahkan mampu bertindak dengan penuh kemenangan dan meraih setiap janji Allah. Bila kita selalu melekat kepada Tuhan, dengan secara sengaja menyiapkan dan menyediakan waktu berduaan dengan Tuhan, dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang tak terhingga. Yesus berkata yang dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 4, ayat ke-5 dan ke-7. Demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita akan menjadi kuat, melangkah maju, bertindak menjadi pemenang dan memperoleh janji-janji Tuhan bila kita hidup melekat kepada Tuhan. Yaitu jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Sebagai tindak lanjut untuk merespon firman Tuhan ini, mengawali tahun 2024 ini, mengajak kita untuk duduk merendahkan hati dengan berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Mulai dari tanggal 5 Januari sampai 13 Februari 2024. Kita berdoa bersama di gereja secara on-site setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Pukul 19 sampai dengan pukul 20 WIB. Kiranya kita menyiapkan dan menyediakan waktu secara sengaja untuk hal itu. Pegang, ingat, dan lakukanlah firman ini. Bila ingin hidup berkemenangan dalam segala keadaan. Sebagaimana yang ditulis oleh pemazmur, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Harapan yang muncul dari firman Tuhan dan diletakkan di atas dasar pengenalan akan Tuhan yang benar serta berpegang teguh kepada janji-janji Allah adalah merupakan buah dari hidup melekat kepada Tuhan, sehingga kita mampu berdiri teguh, melangkah maju, bertindak dan memperoleh kemenangan di setiap musim kehidupan. Selamat tahun baru 2024, Immanuel. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan dan pemeliharaanmu atas hidup kami. Sehingga hari ini merupakan hari pertama dari tahun 2024 ini. Diberikan kami kesempatan untuk menikmatinya, menginjakkan kaki kami. Bahkan Engkau juga yang menolong kami untuk dapat menatap hari esok kami. Sekalipun ada banyak tantangan yang tidak mudah yang harus kami hadapi. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau akan selalu menyertai kami setiap saat. Bahkan dalam setiap janjimu,
atas kehidupan kami. Dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan-Mu, akan Engkau memampukan kami untuk meraihnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Di sepanjang tahun 2024 ini, kiranya tangan Tuhan selalu memegang kami dari waktu ke waktu, sampai kami memperoleh setiap apa yang Allah janjikan bagi kami, bahkan sampai kepada kekekalan. Biarlah Engkau teguhkan kami dengan firman-Mu, agar kami mampu melangkah dengan teguh, dengan kuat, dan dapat mampu bertindak bersama dengan Tuhan. Kami memperoleh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan bila engkau angkat kedua belah tanganmu, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus menyertai. Amin.